Halo guys, perkenalkan aku Sofi. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara bikin cream cheese dengan sangat sederhana. Dan bahan-bahannya itu gampang banget ditemuin di sekitar kita. Jadi cream cheese itu keju yang lunak, lembut, dan memiliki tekstur creamy. Selain itu, warnanya juga lebih putih dibandingkan keju yang biasa kita temui di pasaran seperti cheddar ataupun mozzarella, dan juga rasanya itu sedikit asam. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian apa aja sih jenis-jenis keju itu. Secara umum, keju itu dibagi menjadi dua, yaitu keju keras atau hard cheese, dan yang kedua adalah keju lunak atau fresh cheese. Apa sih perbedaan dari keduanya itu? Nah, perbedaannya itu terletak dari waktu lama proses pematangannya. Yang mana kalau misalnya keju keras, itu proses pematangannya itu lebih lama dibandingkan dengan keju yang lunak. Dan kalau misalnya keju yang keras itu kita udah sering banget nemuin di mana-mana di sekitar kita, kayak cheddar ataupun mozzarella. Kalau cream cheese itu sendiri merupakan keju lunak atau fresh cheese karena proses fermentasinya itu nggak diterusin hingga ke proses yang lebih matang, kayak keju mozzarella ataupun keju cheddar. Dan jenis keju yang termasuk ke dalam keju lunak ini nggak cuma cream cheese doang, tapi ada quark, cottage, camembert, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan cream cheese ini sendiri bisa dilakuin dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kultur bakteri sebagai starter, dan yang kedua adalah dengan menggunakan secara langsung. Kalau menggunakan starter bakteri, kita memerlukan bakteri dari kultur Lactobacillus kayak Lactis ataupun Cremoris. Sedangkan kalau secara langsung, itu dengan menambahkan asam secara langsung ke dalam susu sehingga menyebabkan pH susu akan turun dan ionisasi akan berkurang. Nah, proses yang akan aku lakuin sekarang ini adalah dengan mengkoagulasi protein susu dengan menambahkan asam secara langsung pada suhu tinggi sehingga akan terbentuk curd atau gumpalan yang mana nantinya inilah yang akan menjadi cream cheese. Kalau kita lihat untuk pembuatan keju kebanyakan pasti menggunakan enzim Rennet. Tapi di sini aku nggak menggunakan enzim Rennet, tetapi aku menggunakan asam dari buah lemon. Lemon sendiri merupakan jenis buah yang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi dan mengandung pektin. Nah, pektin inilah yang akan berperan besar dalam proses pengkoagulasian susu. Sebenarnya untuk jenis asam yang digunakan itu bisa menggunakan asam sitrat, asam cuka, ataupun asam askorbat. Dan juga bisa menggunakan asam dari buah-buahan seperti yang aku gunain, yaitu asam lemon ataupun dari asam jeruk nipis. Apa sih perbedaan penggunaan asam dari buah-buahan atau dengan asam lainnya? Kalau menggunakan asam langsung seperti asam sitrat atau asam cuka, itu hanya akan menurunkan kadar pH dan pembentukan curd saja. Sedangkan untuk asam yang berasal dari buah-buahan, selain untuk menurunkan pH dan pembentukan curd, tetapi juga dapat meningkatkan cita rasa dari cream cheese itu sendiri karena asam dari buah-buahan ini mengandung cita rasanya yang khas. Selain itu, dalam proses pembuatan cream cheese ini kita memerlukan garam, yang mana garam ini selain berfungsi sebagai pengawet, penambah cita rasa, memperbaiki tekstur dan penampilan, garam ini juga berfungsi untuk mengontrol kadar air dan keasaman dari cream cheese yang sudah terbentuk. Dan untuk penambahan garam pada cream cheese ini sendiri hanya sedikit atau sekitar 1% dari total bahan yang diperlukan. Yuk langsung aja kita lihat gimana proses pembuatannya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan cream cheese adalah susu UHT sebanyak 1 liter, kemudian 1 buah jeruk lemon, dan juga garam. Di sini aku menggunakan garam secukupnya saja ya, sekitar setengah sendok teh. Kemudian alat-alat yang diperlukan adalah alat pemeras jeruk untuk memeras jeruk lemon sehingga kita dapatkan sarinya. Kemudian panci untuk memasaknya. Kemudian ada food processor untuk melembutkan curd hasil pemasakan sehingga menghasilkan tekstur yang baik. Dan juga ada pisau untuk memotong jeruknya. Dan juga ada saringan kain untuk memisahkan antara curd dan whey-nya. Dan plastik wrap untuk membungkus hasil cream cheese-nya.
Untuk proses pengolahannya sendiri adalah yang pertama kita tekan-tekan jeruk lemon seperti ini terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam memerasnya. Selanjutnya, potong jeruk lemon menjadi 2 bagian. Kemudian, peras jeruk lemon hingga mengeluarkan sarinya. Di sini aku menggunakan 1 buah jeruk lemon dan menghasilkan sekitar 30 ml ya. Untuk selanjutnya, buka segel kemasan susu dan masukkan susu ke dalam panci. Kemudian, nyalakan kompor dan panaskan susu sambil diaduk-aduk hingga muncul gelembung-gelembung kecil. Kalau sudah muncul uap dan gelembung-gelembung kecil, masukkan jeruk lemon dan kita aduk-aduk kembali hingga menghasilkan gumpalan. Setelah dirasa cukup, matikan kompornya dan siapkan wadah untuk menampung whey-nya dan saringan. Di sini aku menggunakan 2 saringan untuk menaruh quartnya ya. Selanjutnya, tunggu sekitar 15 hingga 30 menit agar tidak terlalu panas dan kurnya akan mengental sempurna, seperti ini. Untuk selanjutnya, peras curd secara perlahan dan pisahkan curd dengan whey ke dalam wadah yang lain. Kemudian, siapkan food processor untuk menghaluskan curd-nya dan masukkan curd ke dalam food processor serta jangan lupa ditambahkan garam secukupnya ya. Selanjutnya, nyalakan food processor dan kita dapat menghaluskan curd-nya hingga menghasilkan tekstur yang kita inginkan. Setelah dirasa cukup halus, pindahkan curd ke dalam plastik wrap. Tutup rapat cream cheese dengan plastik wrap dan cream cheese siap dikonsumsi. Hasilnya seperti ini ya. Nah, tadi kita udah lihat kan gimana proses pembuatannya, gimana gampang kan? Di sini aku mau ngasih tahu perbedaan antara keju cream cheese yang tadi udah aku buat dengan keju cream cheese atau liquid cheese yang mana aku beli secara komersial. Dan juga di sini aku akan ngasih tahu ke kalian dengan keju cheddar sebagai pembanding antara keju lunak dengan keju keras. Nah, jadi di sini ada keju lunak berupa cream cheese yang udah aku buat dan juga cream cheese merek Green Valley dan juga pembanding keju kerasnya adalah keju cheddar dari Pro Cheese. Kalau kita lihat dari warnanya, keju yang aku bikin tadi lebih putih dibandingkan 2 keju lainnya. Hal ini dapat terjadi karena lama waktu pemeramannya maupun karena konsentrasi penambahan asam saat pengolahan.
Selain itu, untuk teksturnya, keju yang aku bikin ini lebih lunak dibandingkan dengan keju komersil karena adanya laktosa yang terkandung pada susu, yang mana laktosa ini mengakibatkan proses penggumpalan dan pematangan pada keju. Pada susu murni yang dipasteurisasi secara biasa, kandungan laktosanya tidak berubah, yaitu sekitar 4,7%. Sedangkan apabila susu sudah melalui perlakuan UHT, maka terbentuk agregat atau sedimen, sehingga susu UHT pada proses pengolahannya proteinnya sudah terlebih dahulu terdenaturasi. Nah, hal inilah yang membuat penggunaan susu UHT itu kursnya tidak bisa terlalu menggumpal seperti dengan menggunakan susu murni. Oke, sekian video dari aku kali ini. Semoga kalian bisa recook ya di rumah. Dan juga jangan lupa untuk stay healthy dan terus semangat menjalani aktivitas kita. Semangat!